Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada, para penggemar dan pencinta pusaka dimanapun berada. Ya, jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Nah, di perjumpaan kali ini kita masih akan tetap melihat bersama keragaman dari pusaka Sulawesi dan masih dari badi tua atau jenis-jenis badi yang tua. Seperti apa selanjutnya? Simak terus. Nah, badi ini sendiri adalah milik kawan saya yang mana telah selesai. Jadi kemarin minta tolong untuk dibantu settingkan urusan peraknya ya. Jadi dibuatkan tabu-tabu atau pakalasa berbahan perak. Hasilnya seperti ini. Dan saya minta izin untuk saya tampilkan di YouTube, dan setelah teman membolehkan ya, mempersilahkan, maka saya buatlah video ini agar bisa menjadi referensi lagi kepada teman-teman penggemar pusaka dimanapun berada. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Oke, seperti yang tadi, ini adalah perak. Jadi ini perak susulan, bukan bawaannya ya. Memang seperti ini. Nah, salah satu yang unik dari banuangnya, kita bisa lihat pada sisi bagian depan ya, karena gini ya. Ini depan, ini sisi belakang ya, karena orangnya kanan bukan kidal. Settingan badinya kanan bukan kidal. Sisi depan ini dia bentuknya persegi, 1, 2, 3 ya. Jadi bukan langsung melengkung bulat seperti biasa. Ini dia ada ya seginya sampai di atas sini, sampai ke bawah. Jadi semua persegi ya. Ini yang unik, artinya tidak biasanya. Yang di belakang ya, seperti biasanya saja, umum ya, satu kali bentuk lengkungan. Sedangkan yang bagian depan berbentuk persegi. Untuk kayu menggunakan campaga ya, kayu andalan favorit yang digunakan pada hampir semua badi di Sulawesi. Tidak semua ya, tapi hampir semua, kebanyakan. Untuk ukiran balembeng ya, ini sekilas mirip-mirip atau mencirikan khas dari Bantaeng juga ya. Biasanya badi Kampung Batu model atau ukirannya seperti ini ya. Untuk pangulu dari sisi kayu ini ada bariknya, tapi bukan kemuning. Seratnya saya sudah coba, warnanya juga beda, dan juga bukan santigi. Nah, ada bariknya nih. Ya, ya kemungkinan saja, prediksi saya ya, analisa, prediksi, bisa jadi kayu kopi-kopi. Karena kopi-kopi
juga memiliki bari dan seratnya memang agak mirip. Jadi kemungkinan adalah kayu kopi-kopi. Ya, dari sumpa yaitu berbahan perak ya. Sumpa atau kalasa itu berbahan perak. Dan untuk badinya sendiri panjang. Kalau tidak salah mungkin sekitar 28 atau 29 cm. Kayaknya 28 lah ya. Ini dari segi laca bisa kita perhatikan bentuknya cenderung agak-agak lurus dulu, punggungnya sedikit ya sini, agak-agak lurus. Nah, di sini baru mulai menunduk. Kemudian perut, lengkungan perut itu mulai terbentuk dari sini, ya. Dan agak menghampiri di tengah, bagian tengah perutnya agak menghampiri bagian tengah dari keseluruhan bila sampai ke depan. Nah, ini juga kalau kita menganalisa laca mirip juga badi raja ya, kawali raja lacanya, tetapi agak berbeda dari posisi perutnya ini. Kalau raja, lacanya raja atau badi raja, bentuknya itu perut agak ke depan-depan. Ini agak sedikit ke belakang atau mendekati tengah, yang mana bentukan perut mulai terbentuk dari sini. Jadi sekilas mirip juga badi Makassar jenis Campagaya, yang identik juga perutnya di tengah, tapi ini versi langsingnya ya, versi langsing atau ramping, yang mana perutnya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu gendut perutnya. Nah, masalah identifikasi dari ini ya kembali ke rekan-rekan semua, analisa atau prediksinya dia masuk jenis apa, silahkan untuk berpendapat atau memberikan analisanya. Nah, untuk pamor sendiri ada bentukan ketandaan timpa laja, dan di dalam ketandaan ini terdapat motif-motif pamor juga yang menyerupai pamor-pamor di bagian depan atau setelah timpa laja. Oke, kita berlanjut kepada bagian pamor. Kita mulai dari kanan dulu. Ya. Sini pamornya membentuk gumpalan tadi ya, di dalam ketandaan motif timpa lajanya ini. Sini ada motif lagi di dalamnya dengan berbagai macam variasi bahan. Ya. Di depan di sini lanjutan motif pamor yang kurang lebih sama dengan bagian sini. Ya. Dan sampai kepada bagian ujung. Nah, di sini terdapat polo mata. Ya, polo mata kurang lebih 5. 1, 2, 3, 4, dan di sini ada satu kecil ya, halus 5. Nah, pamor pada body ini ya, balonya atau motif-motifnya ya, pola-polanya itu tergolong tidak pasaran atau agak kurang ya samanya. Yang pertama, dia bergumpal-gumpal, membentuk gumpalan-gumpalan besar ya. Gumpalan besar, tapi di dalamnya terdapat motif-motif pamor lagi yang kecil menghiasi di dalam gumpalan-gumpalan itu. Nah, ini faktor tompangannya juga belum terlalu maksimal ya, masih agak kotor-kotor ya. Nah, selain pada bagian pangkal ya, dekat pangkal, terdapat juga polo mata di bagian tengah. Ada 2. Ya. 1, 2. Dan sampai ke depan ada lagi kurang lebih 2. 3 malah. 1, 2, dan 3. Nah, kita lanjut melihat sebelah kirinya. Entah apa memang bagian pamor atau memang juga dibuat menjadi timpa laja ya. Ini memang ada garis batasan di sini. Kemudian ada lagi pamor menyambung dan hilang. Kemudian ada lagi di depan. Ya.
Kembali dengan gumpalan-gumpalan. Ya. Memiliki gumpalan. Dan di dalamnya ada lagi motif-motif campuran. Ada lagi. Ya. Nah, sampai ke ujung. Ini bisa nampak jelas. Ya, untuk pada bagian punggungnya ini pamor yang menutupi ya, atau punggungnya dibungkus oleh pamor. Dan ketebalannya ini termasuk tidak tebal ya, termasuk cukup tipis, tapi tidak terlalu tipis juga. Makin ke ujung makin menipis. Komposisi bahan atau warna ini berbagai macam ya. Ada yang kehitaman, ada bunga garam, ada juga yang keperakan tapi bunga garam yang terang. Kemudian ada abu-abu, dan ada pula bahan yang memang sangat keperakan atau mak juku. Ini masih ada karatnya. Oke, lacaknya bagus ya, karakternya mantap. Nah, demikian dulu review sederhana ya. Sekedar menambah referensi dari teman-teman, semoga menambah wawasan dan bisa menjadi bahan pembelajaran sebagai contoh, pembanding, compare dengan badi-badi lain sebagai pembelajaran baik dari bahan, laca, tekstur, pamor, dan juga lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih telah menonton dan salam pusaka.